Halo telur, selamat datang di Mete United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Nah, ini video terakhir sebelum Lebaran ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan Lebaran, sedang mempersiapkan untuk perjalanan mudik, hati-hati di jalan. Selamat menikmati momen berkumpul bersama keluarga dan semoga nanti ketika Manchester United melawan Nottingham Forest kita bisa melihat kemenangan yang diraih oleh Manchester United agar mood kita di nuansa lebaran besok tetap terjaga. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku masih menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Cristiano Ronaldo telah menyarankan Francisco Trincao untuk bergabung dengan Manchester United. Oke, menarik ini teman-teman ya. Kalau kita bicara soal Francisco Trincao, ini kan pemain yang berposisi sebagai winger kanan di Sporting Lisbon. Kalau kita melihat kiprahnya ya dari Francisco Trincao ini cukup bagus secara track record. Dari sekitar 26 penampilan bersama Sporting Lisbon, dia sudah memberikan kontribusi 8 gol dan 11 assist kalau nggak salah di Liga Portugal. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia kemarin saat melawan Denmark, dia sudah memberikan kontribusi 2 gol bersama Portugal. Ini menunjukkan bahwa secara kualitas memang Francisco Trincao ini sangat bagus. Ketika dia dalam penguasaan bola, itu visinya itu ada. On targetnya, finishingnya juga sangat bagus menurutku, dan itu terbukti dari gol dan assist yang sudah dia torehkan di musim ini, terutama secara usia masih bisa dibilang terjangkau karena baru berusia 25 tahun, tapi secara kualitas menurutku pemain ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Nah, untuk Francisco Trincao ini kan di Sporting Lisbon ada release clause-nya. Dan pihak Lisbon ini sedang menguji loyalitas sang pemain. Apakah di musim panas mendatang dia tetap ingin bertahan di Sporting Lisbon atau pindah ke klub lain. Karena kalau kita lihat release clause-nya di Kapologi itu sebesar 80 juta euro. Tapi hal itu bisa berkurang. Namun di lain sisi, mengingat yang tertarik ini Manchester United, sepertinya proses negosiasi akan cukup sulit perihal nominal dari release clause-nya itu sendiri. Bisa jadi turun, tapi nggak terlalu jauh turunnya. Karena mau bagaimanapun, Trincao ini kan kontraknya hanya tersisa 2 tahun di Sporting Lisbon. 1 tahun bahkan ya, 1 tahun atau 2 tahun gitu loh. Karena kontraknya yang hampir habis ini, ya harusnya dari sisi harga nggak terlalu mahal untuk rilis clause-nya. Ya mungkin kalau Sporting Lisbon mau melepas Trincao ini di harga 30-40 juta, sepertinya Manchester United pun tidak keberatan untuk mendatangkan pemain ini. Tapi kalau berada di angka 50 atau 60 juta, ya 50 juta ke atas lah. Ya pihak manajemen pasti berpikir 2 kali untuk mendatangkan pemain ini. Meskipun kalau kita bicara soal sejarah ya pembelian Manchester United dari Sporting Lisbon itu selalu berhasil, selalu sukses, selalu konsisten secara performa gitu loh. Cristiano Ronaldo, terus Marcus Rojo, dan sekarang Bruno Fernandes, Nani ya. Ini kan pemain-pemain yang secara kualitas tuh nggak perlu diragukan. Pemain-pemain produk dari Sporting Lisbon. Nah, ketika kemarin gagal mendatangkan Giovanni Quenda, pihak manajemen nggak peduli. Nggak terlalu merisaukan hal itu. Nah, sekarang untuk Francisco Trincao ini, menurutku bisa jadi opsi yang menarik untuk penambahan pemain di lini serang Manchester United. Karena mau bagaimanapun, ya Ruben Amorim tidak bisa selalu terpatok kepada Alejandro Garnacho atau Amad Diallo. Bahkan Amad Diallo kabarnya akan ditempatkan sebagai wingback kanan setelah gagal mendatangkan Giovanni Quenda. Terus ada opsi lain seperti Roger Fernandes yang dari sisi harga justru lebih terjangkau. Nah, ini kan opsi-opsi yang selalu diberikan oleh pihak manajemen. Ketika ada
satu pemain incaran yang gagal didatangkan, selalu ada opsi alternatif-alternatif lain yang secara harga lebih terjangkau. Mungkin secara kualitas tentu berbeda, tapi hal ini yang tidak kita lihat ketika di era manajemen sebelumnya. Ya, aku berharap di musim panas mendatang bisa mendatangkan pemain baru ya di lini serang. Entah itu striker, entah itu winger kanan, karena ini masih menjadi persoalan yang harus segera ditutup, segera ditambal oleh Manchester United. Kekurangan dari aspek mencetak gol. Nah, produktivitas dalam mencetak gol di setiap pertandingan. Bolehlah angkut Francisco Trincao ini, secara usia juga masih bisa dipoles lagi. Maksudku untuk proyek jangka panjang 3-4 tahun ke depan masih bisa. Secara kualitas dan dia sudah memiliki pengalaman di Premier League ya bersama Wolves pada waktu itu, meskipun hanya dipinjamkan dari Barcelona. Jadi menurutku untuk intensitas dia bisa beradaptasi dengan cepat karena sudah memiliki pengalaman di IPL. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Eintracht Frankfurt mengetahui bahwa Manchester United serius mempertimbangkan Hugo Ekitike sebagai target transfer potensial untuk musim panas ini. Arsenal, Liverpool, dan Juventus juga telah menyatakan minat mereka. Eintracht Frankfurt menuntut harga sekitar 60 juta pound sterling. Begini teman-teman, oke lah, Hugo Ekitike ini kan pemain muda yang sangat potensial ya. Kalau kita lihat secara kualitas ya nggak perlu diragukan lagi. Dribblingnya oke, pace-nya, akselerasi, shoot-nya, dia pemain yang menurutku striker paket lengkap lah. Tipikal striker-striker modern juga gitu loh, yang mau jemput bola, bantu bangun serangan, dari lini tengah sampai ke sepertiga akhir. Tapi kalau harganya 60 juta pound sterling itu kan sekitar ya 70-80 juta euro lah. Maksudku dengan harga segitu, apa mau manajemen membeli pemain seperti Hugo Ekitike ini yang dibanderol dengan harga sebegitu mahal? Bahkan dengan uang segitu, dengan dana segitu, itu bisa dialokasikan untuk membeli 3 pemain di posisi lain yang secara harga lebih terjangkau. Ini memang siklusnya selalu seperti ini teman-teman. Ketika ada pemain yang diincar oleh Manchester United, pasti klub tersebut akan menaikkan harga secara drastis. Karena budaya-budaya pembelian asal-asalan dari Manchester United ini masih belum sepenuhnya hilang. Karena ini masih masa transisi ya. Bisa dibilang ini masih masa transisi dengan manajemen baru di bawah kepemilikan saham minoritas Ineos. Mungkin di 2-3 tahun mendatang barulah pembelian dengan harga yang overpriced, budaya-budaya asal-asalan itu sudah mulai hilang. Tapi karena sekarang masih masa transisi dan Ineos hanya menjalani dua kali bursa transfer, jadi mencet klub lain terkait pemain yang diminati oleh Manchester United itu masih memiliki daya tarik tersendiri. Selalu dibanderol dengan harga mahal. Kalau pihak Frankfurt menuntut dengan harga segitu ya, aku jadi ragu pihak manajemen mau mendatangkan pemain ini atau tidak. Karena terlalu mahal teman-teman. Justru yang menarik adalah dibandingkan Hugo Ekitike, ini kan ada opsi lain seperti Victor Osimhen, yang kabarnya dia tetap tertarik ke Manchester United meskipun tidak berkompetisi di Champions League. Itu rumor yang terbaru. Sedangkan kalau kita melihat dari Victor Gyökeres, dia sepertinya enggan datang ke Manchester United karena di usianya yang sudah 27 tahun, dia membutuhkan klub yang lebih matang secara performa, yang bisa memberikan dia jaminan trofi bergengsi setiap musimnya. Dan Manchester United bukan pilihan yang tepat, karena Manchester United masih dalam tahap sedang membangun ulang ya komposisi pemain, performa di atas lapangan, dari sisi manajemen internal Manchester United, belum lagi proyek pembangunan New Old Trafford. Nah, ini proses jangka panjang. Manchester United sedang membangun ulang, entah di dalam lapangan, entah di luar lapangan. Maka dari itu pihak manajemen tentu memprioritaskan untuk mencari pemain-pemain muda yang secara gaji lebih terjangkau dan bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Jadi kalau kita lihat Hugo Ekitike secara harga lebih mahal, ya 80 juta untuk Hugo Ekitike mending ambil Victor Osimhen yang lebih menjanjikan gitu loh.
Bahkan bisa lebih murah kalau pihak Manchester United bisa menegosiasi untuk melakukan pertukaran pemain, swap deal. Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya gitu loh. Dibandingkan membeli seorang Ekitike dengan harga yang mahal, ya perlu waktu juga untuk adaptasi. Sedangkan kalau untuk Osimhen, kita lihat saja nanti. Bahkan di beberapa wawancara ketika dia ditanyai rumor terkait Manchester United, dia hanya bisa tertawa gitu loh. Ya karena hal seperti itu memang tidak bisa dijawab secara gamblang di depan media ya. Tapi kan ada kode-kode tertentu ya. Meskipun Ekitike juga memiliki klub favoritnya yaitu Manchester United, tapi kalau dari sisi harga sangat mahal, kayaknya enggak sih. Sangat disayangkan juga kalau harganya mahal, tentu nanti akan menjadi tekanan tersendiri bagi pemain tersebut. Karena 80 juta ya unda-undi dengan Rasmus Højlund gitu loh. Mungkin Eintracht Frankfurt mikirnya juga, loh itu Atalanta bisa menjual Højlund yang bukan pemain reguler dengan harga sebegitu mahal. Seharusnya kita yang memiliki Ekitike ini secara kualitas lebih bagus, ya harusnya bisa dibanderol dengan harga yang mahal juga gitu loh. Nah ini kan pemikiran-pemikiran yang harus bisa dihilangkan oleh Manchester United terhadap klub-klub lain gitu. Terhadap klub-klub yang mana pemainnya sedang diincar oleh Manchester United. Tapi di luar hal itu semua ya, aku pribadi tetap berharap Victor Osimhen yang datang ke Manchester United ya. Entah apa ya, daya tariknya, kualitasnya itu menurutku akan menjadi sesuatu yang wah gitu loh. Kalau misalkan berhasil mendatangkan Victor Osimhen. Terlepas dari dia memiliki permasalahan ego dengan pelatih sebelumnya, tapi hal itu tentu harusnya bisa diredam oleh pelatih seperti Ruben Amorim. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Benedetto Mantato akan menandatangani kontrak 4 tahun di Manchester United yang berlaku hingga tahun 2029. Jason Wilcox kunci tercapainya kesepakatan. Begitu pula pelatih Ruben Amorim yang sangat mempercayai pemain tersebut. Sepertinya sebelum akhir musim ini akan ada pemain-pemain dari akademi yang diorbitkan ke dalam tim senior oleh Ruben Amorim. Dan kalau kita bicara soal Benedetto Mantato ini kan kita sudah pernah membahas di video-video sebelumnya kalau pemain ini memang sangat potensial. Berposisi sebagai winger kanan. Nah, kalau kita tadi sudah membicarakan Francisco Trincao yang secara harga cukup mahal. Nah, ini ada produk dari Akademi Manchester United yang justru bisa didapatkan secara gratis gitu loh. Gajinya pun di kontrak terbarunya hanya sekitar 2.500 pound sterling per pekannya. Sangat-sangat terjangkau dan kalau secara potensial memang kalau dimasukkan dengan tim senior pasti masih sangat-sangat mentah. Tapi hal itu masih bisa dipoles karena dia memiliki potensi yang sangat besar. Dari work rate-nya juga sangat tinggi, ya. Speed-nya juga kencang, speed-nya, akselerasinya juga lumayan bagus. Kalau kita lihat kontribusinya bersama tim akademi juga cukup besar gitu loh. Mungkin bisa jadi tambahan yang bagus untuk amunisi bersama tim senior. Dan di latihan dan di sesi latihan terbaru ya Benedetto Mantato diikut sertakan bersama tim senior dengan pemain lain seperti Godwill Kukonki. Jadi kemarin juga terlihat latihan bersama tim senior dan beberapa pemain akademi lain. Nah ini kan tidak menutup kemungkinan sebelum musim ini berakhir akan ada pemain-pemain akademi yang akan diorbitkan oleh Ruben Amorim. Tujuannya apa? Agar nanti ketika menjalani pramusim di musim berikutnya dan pemain-pemain muda dari akademi yang diorbitkan ini bisa lebih cepat dalam beradaptasi. Bisa lebih cepat untuk nyetel dengan tim-tim senior di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Mungkin selain Benedetto Mantato ada nama lain seperti Seko Kone, seorang pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Ini bisa jadi pertimbangan dan harus diberi kesempatan untuk tampil bersama tim senior.
banyak asli banyak produk-produk akademi ini yang secara kualitas harusnya banyak yang tembus bersama tim senior. Kita tunggu saja. Yuben Amorim tentu tidak mau terburu-buru untuk mengorbitkan banyak pemain dari akademi. Kita hanya perlu bersabar untuk melihat kapan waktu yang tepat bagi pemain-pemain akademi ini tampil bersama tim senior. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.